Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Isolated tahun 2022. Dengan genre thriller misteri, film ini menceritakan tentang seorang wanita yang terjebak dalam sebuah ruangan yang bahkan satu-satunya pintu pun buntu. Bagi yang mengalami klaustrofobia, sebaiknya dipertimbangkan lagi jika ingin menonton film ini. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari, seorang pria bernama Edgar yang telapak tangannya terluka memasukkan sebuah koper kecil ke dalam mobil. Di dekat mobil dia yang berlambang dua buah wajah berbentuk kupu-kupu, ada selebaran orang hilang. Dari situ Edgar pergi menuju ke suatu tempat yang berada di luar kota. Sampai di depan sebuah bangunan, Edgar mengambil seutas tali dan sebuah ponsel dari tumpukan ponsel yang dia kumpulkan. Edgar juga membawa senjata yang ada di dalam koper kecil tadi. Beralih pada seorang wanita bernama Nell yang mendapati dirinya siuman dalam sebuah ruangan bernomor 9 seorang diri, di mana terdapat sebuah pintu besi yang terkunci. Di dalam ruangan ini juga ada seekor serangga. Lantas dengan terseok-seok, Nell berjalan ke arah pintu dan mencoba untuk membuka pintu tersebut. Sayang, dengan berbagai upaya Nell gagal membuka pintu yang terkunci rapat ini. Dalam kondisi bingung, Nell mencoba memanggil, tapi tidak ada yang merespon panggilan dia. Sesaat berselang, Nell dikejutkan oleh suara yang diikuti dengan waktu yang menyala. Tidak jauh dari situ, Nell melihat seutas tali dan menemukan sebuah ponsel seperti yang dibawa oleh Edgar tadi. Awalnya Nell sempat senang dan berniat menghubungi 911. Malang ternyata tidak ada SIM card di dalam ponsel tersebut. Rasa bingung Nell bertambah akibat waktu yang terus berjalan. Entah untuk alasan apa, Nell membentangkan tali tadi di ruangan tersebut. Selang beberapa saat, rasa bingung Nell berubah menjadi takut tatkala dia melihat bekas darah yang sudah mengering di lantai. Ketika menatap ke langit-langit, Nell menemukan sebuah jendela di mana terlihat bintang-bintang bertaburan. Karena berasumsi itu adalah jalan keluar, maka Nell mencoba meraih pengait jendela. Sayang, loncatan Nell tidak mampu menjangkau pengait tersebut. Merasa frustasi, akhirnya Nell berteriak bertanya kenapa dia ada di sana. Bersamaan dengan itu, secara mengejutkan lampu berubah menjadi hijau, namun segera kembali normal. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, Nell mencoba melihat isi ponsel, namun tidak satu pun nomor kontak tersisa. Ketika akan menggunakan kamera, Nell menyadari bahwa baju yang dia kenakan diberikan nomor yang sama dengan nomor ruangan. Di bagian galeri, Nell menemukan sejumlah foto lautan dan foto seorang wanita yang dia ingat bernama Dawn. Tidak berselang lama, muncul ide di benak Nell untuk mencoba memecahkan kaca menggunakan sepatu, namun itu juga sia-sia. Akibat hal ini, dengan emosi Nell melemparkan ponsel. Rupanya tidak sengaja ponsel tersebut menancap di dinding dan memutarkan sebuah musik. Melihat lubang pada dinding, dengan semangat Nell mencoba membongkar. Sayang, lubang itu masih terhalang dinding beton. Ketika waktu tepat menunjukkan menit ke-15, tiba-tiba lampu menjadi padam dengan diikuti oleh suara gaduh sehingga membuat Nell semakin ketakutan. Selang beberapa saat, lampu kembali menyala dengan pintu yang sudah tidak terkunci. Oleh karenanya Nell mencoba membuka pintu tersebut. Malang lagi-lagi dia menemukan sebuah dinding beton yang menghalangi sehingga menambah rasa frustasi. Bersama dengan itu, waktu kembali bergerak mundur dari menit ke-45. Tidak berselang lama, terdengar suara seorang pria yang berasal dari lubang di tembok. Setelah mencoba berkomunikasi, suara pria yang terdengar lesu itu memberitahu bahwa dia bernama Travis dan berada pada ruangan bernomor 6 dengan kondisi yang sama seperti Nell. Hanya saja Travis juga tidak mengetahui bagaimana dia bisa berada di sana. Pada waktu yang sama, di sebuah ruang kontrol terlihat Edgar yang mengawasi. Kemudian Travis meminta Nell untuk mencoba mengaitkan tali yang dia miliki ke pengait jendela. Namun Travis mengingatkan kalau besi pengait pada tali tidak akan kuat menahan beban, sehingga Nell harus membuat sebuah simpul. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Nell berhasil mengaitkan simpul tali yang dia buat ke pengait jendela dan mulai memanjat. Naas hampir saja Nell berhasil mencapai atas, tiba-tiba pengait jendela patah dan menyebabkan Nell terjatuh. Sebelum pingsan, pandangan Nell terhadap ponsel sempat berubah-ubah.
Begitu siuman, Nell mendapati bahunya terkilir di mana terdengar suara yang menyakiti telinga dia. Pada momen ini sekilas Nell teringat Edgar membuka bubble wrap. Mengetahui Nell terkilir, maka Travis meminta dia untuk menekan bahu tersebut ke dinding. Awalnya Nell kesal mendengar suara Travis yang begitu datar, tapi merasa bahu yang sangat sakit, terpaksa Nell mengikuti saran dari Travis. Tidak berselang lama saat suara yang menyakiti Nell kembali terdengar, dia mengingat lagi penyerangan yang dia lakukan hingga melukai telapak tangan Edgar. Hanya saja Travis mengaku tidak mendengar suara seperti yang Nell dengar. Merasa semakin lama suara Travis semakin mengesalkan, apalagi Travis mengetahui semua yang terjadi di ruangan itu. Nell menjadi curiga kalau Travis adalah orang yang menempatkan dia di sana. Tapi Travis berkata dia telah melalui hal ini lebih dahulu daripada Nell. Travis berkata merasa pantas berada di tempat ini lantaran gagal memenuhi harapan dan menyebabkan orang-orang di sekitar dia kecewa. Namun menurut Nell, tidak seorang pun layak ditempatkan di sana hanya karena telah mengecewakan orang lain. Kemudian tanpa sadar, Nell menggambar seekor kupu-kupu. Sementara pada mobil yang digunakan oleh Edgar sebelumnya juga terdapat gambar serupa. Sedangkan Nell sendiri masih belum bisa mengingat apa-apa. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Travis teriak seolah ada seseorang menyerang dia. Lalu dari lubang pintu, Nell melihat Travis yang terlempar ke kawat pembatas di mana suasana kembali hening. Dari ruangannya Travis berkata seorang pria telah menyerang dia. Mendengar itu Nell menjadi bingung bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam ruangan mereka yang tidak memiliki pintu tersebut, sehingga meminta Travis menceritakan secara detail. Parahnya Travis yang dari awal sudah mengesalkan tidak bisa bercerita dengan jelas dan hanya mengatakan pria itu akan melakukan hal yang sama pada Nell. Kalimat ini tentu saja membuat Nell semakin panik. Tapi setiap kali Nell mengeluarkan kata-kata kasar, lampu selalu berubah hijau seolah mengingatkan dia untuk menjaga setiap ucapan. Oleh sebab itu, Nell kembali mencoba mencari cara untuk keluar dari ruangan. Manakala memeriksa lubang yang dia buat di dinding, Nell menemukan seutas kabel, tapi tidak tahu digunakan untuk apa. Mendengar Travis menanyakan apakah ada seseorang di luar sana yang peduli kepada Nell, maka seraya menatap foto Dawn, Nell mengatakan memiliki seseorang yang dia sayangi namun sudah pergi. Rupanya dari ruangan tempat dia berada, Travis yang sedang duduk juga memandangi foto Dawn yang ada di ponsel dia. Travis mengatakan ada seorang wanita yang dia sayangi dan juga sudah pergi meninggalkan dia. Sampai pada momen ini keanehan semakin terlihat, lantaran mereka berdua diberikan benda dan foto yang sama, serta ingatan yang sama pula terhadap wanita yang ada di dalam foto tersebut. Sayang mereka tidak menyadari hal itu. Ketika menyentuh lengannya, Nell merasa ada sebuah benda tersembunyi di sana. Sedangkan Travis sendiri mengatakan benda seperti itu ada di kaki dia. Melihat waktu yang tersisa 15 menit, maka dengan menggunakan besi pengait yang ada di tali, Nell mencoba membuka baut penutup lubang. Malang saat akan membuka baut terakhir, besi pengait tersebut rusak. Beruntung Nell masih bisa menarik penutup lubang tersebut. Berhasil dengan usaha ini, Nell meminta Travis melakukan hal yang sama. Selama menunggu Travis membuka penutup lubang, Nell mencoba menarik kabel yang dia temukan tadi. Cukup lama menarik, akhirnya Nell bisa mengeluarkan seluruh kabel dari dinding kendati harus terjungkal. Ternyata pada ujung kabel terdapat sebuah kamera yang terhubung ke monitor Edgar. Menyadari tengah diawasi, Nell segera menghancurkan kamera tersebut. Akibat Travis yang terlalu lama membuka baut, maka Nell memutuskan masuk. Dikarenakan lubang ini tidak cukup besar untuk dia lalui, terpaksa Nell harus kembali menggeser bahunya. Meski sambil menahan sakit dan takut dalam ruangan kecil ini, Nell tetap berusaha masuk hingga dia terhenti melihat sebuah sinar laser berwarna hijau. Begitu disentuh, bersama dengan itu pula alarm yang membekakan telinga berbunyi, disertai cahaya lampu yang berubah menjadi kuning. Mendengarnya dengan tergesa-gesa Nell bergegas keluar. Sementara Travis masih sibuk membuka baut, Nell kembali memperbaiki bahu dia yang cedera. Namun Nell langsung tersentak melihat cairan hitam yang ada di dinding ternyata berasal dari lengan dia. Penasaran dengan benda yang ada di balik kulitnya, Nell pun mengambil benda seperti chips tersebut. Hal ini membuat Nell semakin heran akan dirinya.
Melihat waktu yang tersisa 1 menit lagi, maka Nel memerintahkan Travis menarik saja tutup lubang tersebut sekuat tenaga. Teriakan Nel ini menyebabkan beberapa kali lampu berubah hijau. Sayang, dengan sangat mengesalkan, Travis ragu melakukan hal itu. Hingga di detik ketiga dia baru memutuskan menarik penutup. Alhasil ketika waktu habis, pintu pun kembali tertutup rapat dengan lampu yang padam. Saat lampu menyala, Nel mencoba kembali menenangkan diri dengan memikirkan lautan. Tapi hal itu tidak berhasil karena dengan tertutupnya pintu tadi, Nel menjadi semakin frustasi berada dalam ruangan tersebut. Sampai tiba-tiba sebuah penutup pintu terjatuh. Penasaran dengan isi dalam lubang, kendati takut, secara perlahan Nel memasukkan tangan dia ke sana. Lantas dari dalam lubang, Nel menemukan sebuah senjata. Bersamaan dengan itu, asap putih mengepul keluar dari lubang tadi. Hal ini sontak membuat rasa bingung, frustasi, dan takut Nel semakin menjadi-jadi, hingga dia berniat menghabisi diri sendiri. Tapi melihat lampu yang menyala hijau setiap kali dia membentak, maka Nel sadar kalau itu adalah pengukur tekanan suara agar tidak menimbulkan suara keras. Nel juga teringat lampu kuning yang menyala tatkala alarm berbunyi, sehingga dia berasumsi suara yang ditimbulkan oleh senjata akan menyebabkan lampu berwarna merah. Di sini berarti Nel dilarang menggunakan senjata itu, apalagi untuk menghabisi diri sendiri. Dalam kondisi terdesak, Nel dipaksa berpikir cepat. Oleh sebab itu dia memutuskan untuk menembak kaca jendela, di mana seketika itu pula lampu merah menyala. Naas kaca anti peluru ini tidak juga pecah. Hampir saja Nel kembali berniat buruk menatap senjata di tangannya. Secara mengejutkan, sebuah alat yang ada di dekat jendela memecahkan kaca yang retak. Dengan rasa senang, Nel segera mengambil tali dan serangga tadi, lalu mencoba mengaitkan tali itu keluar jendela. Sedangkan dari monitor CCTV, Edgar memperhatikan Travis yang tidak berbuat apa-apa. Selang beberapa saat, Nel berhasil memanjat keluar. Melihat itu, Edgar bergegas mendatangi dia. Baru saja Nel senang menatap bintang di langit, tiba-tiba perasaan itu hilang lantaran dia masih berada di dalam sebuah ruangan. Bahkan pemandangan tersebut hanya tampilan dari monitor. Awalnya Nel berniat langsung pergi, namun teringat Travis yang masih ada di dalam ruangan, maka Nel bergegas mendatangi dan meneriaki dia. Dari dalam ruangan, Travis yang tidak dapat mendengar suara Nel serta tidak mampu berpikir lagi, akhirnya memutuskan untuk menghabisi diri sendiri. Masih tersentak dengan kejadian ini, Nel dikejutkan lagi oleh kemunculan Edgar sehingga segera bersembunyi. Melihat Edgar yang sibuk memperhatikan ruangan Travis, Nel menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap pergi. Dalam usaha kabur, Nel justru terus berada dalam lorong bangunan hingga melihat langit di atap. Pada sebuah ruangan, dia melihat TV berlambang dua buah wajah berbentuk kupu-kupu. Kemudian dari video terlihat Travis menjelaskan mengenai program pengembangan robot masa depan yang dapat melaksanakan tugas sehari-hari dalam berbagai profesi untuk menggantikan manusia. Mereka juga membuat dua buah robot yang sama dengan satu manusia asli, sehingga tidak dapat dibedakan siapa yang manusia dan siapa yang robot. Mendengar ini, dengan emosi Nel memukul TV dan meninggalkan ruangan itu karena tidak percaya kalau dia adalah robot. Tidak jauh dari situ, Nel melihat foto Dawn yang ternyata pendiri perusahaan robot tersebut. Selang beberapa saat, seorang wanita yang sama dengan Nel datang mengantarkan para tamu untuk berkeliling. Masih dalam keadaan bingung, secara mengejutkan Edgar muncul. Menyadari Edgar adalah orang yang membuka bubble wrap, maka Nel berniat menghabisi dia. Sayang, ternyata senjata ini tidak memiliki peluru. Manakala Nel mencoba kabur, Edgar langsung menekan sesuatu di monitor tape yang dia pegang dan menyebabkan Nel tidak dapat bergerak. Rupanya di layar tape milik Edgar terlihat kalau Nel adalah robot model ke-9 buatan mereka. Selang beberapa waktu, Nel terbangun di pinggir laut seperti yang selama ini dia pikirkan. Tidak lama kemudian, Edgar datang dan melempar sebuah permen ke wajah Nel. Tindakan merendahkan ini tentu saja membuat Nel marah, tapi dia tidak dapat beranjak dari kursi. Edgar menjelaskan bahwa tempat tersebut sengaja dirancang khusus untuk Nel, di mana setiap kali uji coba selesai dilakukan, Nel selalu ditempatkan di sana. Nel baru bisa berjalan lagi setelah menjawab beberapa pertanyaan mengenai uji coba yang mereka lakukan dalam ruangan terhadap dia, dan tidak akan mengingat lagi kejadian hari itu.
Salah satu pertanyaan Edgar mengenai kapan Neil merasa sebagai manusia sontak membuat Neil bingung. Hanya setiap kali Neil mencoba melawan, suara yang menyakiti dia kembali terdengar. Dia juga sempat melihat dasi Edgar yang berubah-ubah. Melihat Neil yang bersedih atas kematian Travis, maka Edgar menjelaskan Travis adalah robot model ke-6 mereka. Sedangkan Travis yang asli merupakan mantan suami Neil yang asli pula. Mereka juga baru bisa melanjutkan pembuatan robot model ke-10 setelah menyelesaikan bug yang ada pada Neil. Mendengar semua ini, Neil yang tidak percaya bahwa dia adalah robot menjadi semakin frustasi. Menganggap Neil masih mengalami bug, terpaksa Edgar harus menonaktifkan dia. Terlihat juga serangga yang dibawa Neil pergi meninggalkan dia. Dari situ, Neil kembali siuman dalam ruangan seperti semula, namun kali ini dengan ingatan yang tidak hilang. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.